Tema kita pada siang menjelang sore hari ini adalah infak yang mabrur. Jadi ternyata yang mabrur itu bukan haji saja ya. Bukan haji saja. Infak juga harus mabrur. Orang yang ibadahnya mabrur, hajinya mabrur, infaknya mabrur, dan semua amalnya mabrur, itu disebut al-abror. Kalau satu al-bar, ada artis namanya Ahmad Albar, udah terpuji, baik lagi. Itu kalau satu orang. Kalau banyak, al-abror. Setiap malam ketika kita bangun tidur, kita berdoa supaya diwafatkan bersama orang-orang yang ibadahnya mabrur, amal solehnya mabrur. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu setiap malam, setiap bangun tidur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, tutup semua kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Nah, mabrur itu dalam kaitannya dengan jual beli, itu dimaknai sebagai mala kadzibun fihi wala khiyanah wala syak. Jadi jual beli yang mabrur itu jual beli yang di dalamnya tidak ada kebohongan. Jadi pedagang dan pembeli itu nggak boleh bohong, harus jujur. Yang kedua, jual beli yang tidak ada pengkhianatan. Jadi penjual percaya sama pembeli, pembeli juga percaya sama penjual. Dan yang ketiga, tidak ada keraguan. Sama-sama yakin bahwa jual beli itu ibadah. Jual beli itu amal soleh. Apalagi bagi pedagang, kalau jual beli tidak dinilai ibadah, jual beli tidak dinilai amal soleh, rata-rata pedagang itu di pasarnya berapa jam itu, Bu? Saya aja sebelum subuh udah berangkat ke pasar, baru pulang kadangkala sore. Jadi di rumah tuh udah capek, udah ngantuk, lelah, tidur enak nyenyak. Nanti menjelang subuh berangkat lagi. Jadi sebagian besar hidupnya itu digunakan untuk berdagang, baik di pasar, di ruko dan sebagainya. Makanya kalau tidak dinilai ibadah, tidak dinilai amal soleh, tidak mabrur, rugi itu. Jadi jual beli yang mabrur itu syaratnya ada 3. Pertama, tidak ada kebohongan, berarti jujur itu. Yang kedua, tidak ada pengkhianatan, berarti saling percaya. Yang ketiga, tidak ada keraguan. Kemudian yang selanjutnya, infak yang mabrur adalah infak yang dilandasi kejujuran. Infak juga harus jujur. Yang kedua, dilandasi dengan kepercayaan. Dan yang ketiga, dilandasi dengan keyakinan. Jadi infak yang mabrur itu infak yang dilakukan dengan jujur, kemudian amanah, dan yang ketiga adalah yakin. Yakin bahwa dengan infak Allah akan memudahkan hidup kita. Fa amman atau wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi siapa yang suka memberi,
karena dia yakin membenarkan oleh Allah akan dibalas dengan balasan yang terbaik, ya, maka kami akan mudahkan dia, ya, dalam menghadapi kehidupan yang paling mudah. Jadi kalau mau hidup dimudahkan, memberi, tapi memberinya dengan yakin bahwa yang diberikan itu oleh Allah akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Sedangkan wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Orang itu akan disulitkan dalam hidupnya kalau bakhil. Ya, bakhil itu pelit, kikir, ya. Ya. Merege hese, keket mengkene, cap jahe. Wastagna, merasa diri cukup, sombong dia. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya, ya, tidak yakin, ragu, bahkan mendustakan, ya, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akan kami mudahkan dia dalam kesulitan yang paling sulit. Ini bahasanya luar biasa, kami mudahkan. Jadi hidup mudah itu karena dimudahkan oleh Allah. Hidup itu sulit karena disulitkan oleh Allah. Tapi kita tidak hanya ingin hidup dimudahkan, tapi ingin hidup dalam kehidupan yang paling mudah. Ya. Makanya doanya Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Ya. Itu doanya pendek, Bu. Allahumma yassirli lil yusra. Ya Allah, mudahkan untukku kehidupan yang paling mudah, untuk menghadapi kehidupan yang paling mudah, dan jauhkan aku dari kehidupan yang paling sulit, ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa infak yang mabrur itu adalah berbisnis dengan Allah. Kalau berbisnis dengan manusia, kadang rugi, kadang untung, ya. Kadangkala untung tidak, rugi juga tidak. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, itu untung terus, tidak akan pernah rugi, ya. Dan ini disebutkan, ya, ada bisnis yang untung terus, ada bisnis yang tidak akan pernah rugi, yaitu bisnis dengan Allah. Yang pertama, ya, innalladzina yasluna kitaballah, baca Quran itu. Jadi kalau kita baca Quran, kita sedang berbisnis dengan Allah. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Jadi harusnya baca Quran itu sebanyak-banyaknya, ya. Gitu. Makanya kalau hari Rabu itu datangnya jam 1, ya. Jadi jangan langsung ngaji, karena ini kita ingin kehadiran kita di Al-Faruq itu dinilai bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah itu diawali dengan yatsluna kitab Allah. Baca Al-Quran itu. Ya, tadi, ya, 1 huruf 1 tangga, 2 huruf 2 tangga. Tiap tangga merupakan, ya, jalan untuk naik menuju langit, berakhir di Sidratul Muntaha, kemudian masuk surga. Kalau Rasul kan pakai buruk, ya. Kalau kita naiknya pakai tilawah Al-Quran, kita naiknya pakai sholat, Bu. Ya. Karena Allah tuh Dzil Ma'arij. Allah tuh pemilik tangga untuk naik ke langit. Ya. Gitu. Di antaranya dengan yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah itu Al-Quran. Insya Allah untung terus, tidak akan pernah rugi. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat tadi. Salat itu mi'rajul mukminin, ya. Gitu. Bahkan amal yang pertama kali dihisab itu, ya, adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka amalnya juga bagus. Kalau salatnya rusak, amalnya juga rusak. Kalau dalam diri kita, ya, kalau hati kita soleh, maka semuanya juga soleh. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita soleh. Tapi kalau hati rusak, maka kemudian apa? Yang lainnya juga rusak. Makanya Allah tidak akan melihat rupa kita.
Ya. Allah tidak akan melihat harta kita. Yang akan Allah lihat itu pertama hati kita, soleh atau enggak. Yang kedua amal kita, soleh atau enggak. Ya. Gitu. Kemudian wa anfaqu, dan berinfak, mimma razaqnahum, dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi infak itu enggak banyak, Bu. Sebagian kecil, sebagian besar. Sebagian kecil. Ya. Jadi kalau punya kewajiban zakat dulu. Nah, maka kemudian selebihnya untuk infak. Infak kepada orang tua. Ya, infak kepada kerabat. Infak kepada anak yatim. Infak kepada orang miskin, kan itu ya. Baru infak kepada yang lainnya. Ya. Jadi zakat 2,5%. Infak kita alokasikan sendiri. Kalau zakat kita serahkan ke amil zakat. Kita serahkan. Tapi kalau infak kita yang mengelola sendiri, ya. Jadi buat pendidikan, ya, buat makan, minum, pakaian. Ya. Kalau yang rumahnya ngontrak, buat ngontrak, itu infak. Jadi penghasilan kita yang digunakan untuk ngontrak itu namanya infak. Ya. Ya, gitu. Kemudian apa? Sirron, boleh rahasia, sembunyi-sembunyi boleh. Wa alaniyatan juga boleh terang-terangan. Jadi Allah ngasih apa? Ngasih petunjuk. Ya. Kalau takut ria, sembunyi-sembunyi. Kalau khawatir yang kita kasih infaknya itu merasa malu, kita juga sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi jangan dikasih kupon, suruh ngambil ke rumah kita, nggak bakal mau dia, malu. Kita datangi rumahnya, ya, tanpa sepengetahuan orang lain. Dan infak secara ini akan membuat alam mahsyar itu adem. Ya. Alam mahsyar itu sejuk. Ya. Sebab ada 7 orang yang tidak akan merasakan panasnya alam mahsyar ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepala. Di antaranya adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Ya. Dan ketika berinfak, jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu, ya, yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan. Ya. Jadi kalau kita infak ikhlas, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur, maka di alam mahsyar akan adem. Pada saat orang kepanasan, keringatan, kita malah adem. Karena akan mendapatkan naungan, ya, dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Nah, orang yang berinfak dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, ya. Terang-terangan itu, ya, kalau, ya, infak kita bisa diikuti oleh orang banyak. Sebab, ya, ketika kita berinfak, orang lain ikut berinfak, kita juga dapat pahala dari infak orang lain. Ya. Karena kita ngasih petunjuk, ngasih contoh. Ya. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Gitu. Jadi kalau ada dari masjid datang ke rumah, bawa daftar list, ya, infak, ya, di atas 100.000, ya. Kemudian yang di bawah ternyata 20.000, yang di bawahnya lagi 10.000. Ya, ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi 500.000 misalnya, ya. Terus orang yang ngikut 500.000 semua. Nah, maka kemudian yang infak 500.000, ya, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, ya. Tapi kalau orang lain 100.000, kemudian kita 10.000, orang lain ikut jadi 10.000. Ya.
Jadi kita sudah apa tuh? Sudah menurunkan semangat dalam berinfak. Ya. Ya. Apalagi 2.000. Sudah 2.000 hamba Allah lagi. Kalau 5 juta ditulis namanya. Tapi kalau 10.000 hamba Allah. Harusnya yang 5 juta hamba Allah itu bukan yang 10.000. Ya. Nah, yarjuna tijaratan lantaburo. Ya. Orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang infak, sejatinya, sebenarnya, hakikatnya mereka itu sedang berharap tijaroh. Apa tijarah tuh? Perdagangan, jual beli, bisnis lah bahasa kitanya. Lantaburo, yang tidak akan pernah celaka, yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan pernah masuk neraka, yang tidak akan pernah rugi, untung terus. Ya. Gitu. Sebab nanti ada yang disebut Darul Bawar. Darul Bawar itu tempat di mana kalau orang masuk ke sana tuh celaka, binasa itu. Namanya neraka itu. Ya. Nah, di antaranya diancamkan kepada orang yang tidak baca Quran, ya, tidak sholat, tidak infak. Ya. Tapi kalau kita bisa melakukan 3 hal itu, di antaranya infak, baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka Allah anggap kita sebagai yarjuna tijaratan lantaburo. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi atau celaka. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ibadah itu rukunnya ada 3. Ibadah itu rukunnya ada 3. Yang pertama roja, kita berharap. Ya. Ya, berharap. Di antaranya berharap bisnis yang untung terus. Ya. Makanya kita baca Quran terus, sholat terus, infak terus. Yang kedua khauf. Ya. Khauf itu takut. Ya. Takut celaka, takut binasa, takut masuk neraka, takut dapat murka, kan gitu ya. Takut ditimpa bencana. Ya. Nah, kalau kita takut ditimpa bencana, sedekah. Karena sedekah itu pertama memadamkan murka Allah. Ya. Yang kedua menolak bencana. Yang ketiga mencegah dari mati buruk. Mati buruk. Mati buruk itu mati karena ditimpa bencana. Ya, sedekah itu. Nah, di alam mahsyar orang yang sedekah itu semakin ikhlas sedekahnya, semakin besar sedekahnya, semakin banyak sedekahnya, semakin sering sedekahnya, maka semakin adem di alam mahsyar itu. Ya. Dzilul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ademnya orang yang beriman pada hari kiamat di antaranya disebabkan karena sedekahnya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita masukkan uang ke kotak amal, kita berharap nanti di alam mahsyar kita tidak akan merasakan panas matahari yang didekatkan sejauh 1 mil di antaranya. Di dunia supaya kita ya, tidak ditimpa bencana, tidak dimurkai Allah, dan tidak mati karena bencana. Itu surat Fatir 29 ya, tentang berbisnis dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Ada berapa? Ada 3. Ya, pertama, tilawah Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak. Ya, dari sebagian rezeki yang Allah berikan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Bahkan salah satu sifat orang yang bertakwa, yang dijanjikan ampunan dan surga seluas langit dan bumi, adalah orang yang selalu berinfak. Baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah. Jadi tiada hari ya dalam berinfak, tiada hari tanpa infak. Kalau zakat kan ada musimnya, ada waktunya. Tapi kalau infak enggak.
alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i. Itulah ya sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan ampunan dan surga seluas langit dan bumi ya. Kemudian infak yang mabrur adalah infak fi sabilillah, infak di jalan Allah, infak mengikuti aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya, dijelaskan oleh para ulama, ya, dibimbingkan oleh para sahabat yang mulia, yang oleh Allah akan dibalas berapa? 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau harta mau aman, maka infak. Ya, kalau harta mau berkembang, infak. Ya. Ya, karena ya, dibalasnya berapa? 700 kali. Ya. Jadi kalau kita berinfak 5.000, berapa digantinya tuh? 5.000 berapa digantinya? Ah, masa? Kali 700 berapa tuh? 3,5 juta tuh kalau 5.000. Ya. Gede kan? 3,5 juta. Ya. Itu ada umroh yang sempurna. Umroh yang sempurna itu diantaranya umroh di bulan Ramadan. Karena setara dengan haji bersama Rasul. Nah sekarang Ramadan kan 6 bulan lagi ya. Kalau umroh itu biayanya 30 juta. Berarti sebulan 5 juta itu ya. Sebulan 5 juta. Berarti infaknya ya seharinya supaya 5 juta berapa ya? Tadi kan 5.000 3,5 juta ya. Berarti 7.500. 7.500 kalau ganti 5 juta. Ya. 6 bulan kan udah berapa tuh? Udah 30 juta. Insya Allah berangkat umroh. Ya. Karena yang ngasih rezekinya siapa? Allah. Kita harus yakin tadi. Kalau nggak yakin nggak bakal. Harus jujur, ya. Yang kedua harus amanah. Yang ketiga harus yakin. Yakin nggak kalau kita infak 1 bulan, misalnya 7.000, ya Allah ganti 7 kali 4 juta 900. Jadi 7.500 lah infak 1 bulan. Allah ganti itu 5 juta. Pas Ramadan punya uang 30 juta insya Allah. Ya. Cuman yakin gak Bu? Yakin gak? Harus yakin ya. Ya. Sekarang sebulan 7.500 dibagi 30 berapa Bu? Dibagi 30 2.500 ya? 250 2.500 Bu? Hah? 250 kan? Jadi sehari 250, sebulan kan 7.500 itu. 6 bulan bisa umroh insya Allah. Jadi tiap lewat masjid Babu Taqwa kan ada kotak amal ya. Gitu. Udah berapa Bu? Misalnya 1.000 seminggu kan udah 7.000 tuh. Ya. Jadi udah besoknya 8.000 udah nanti bulan depan segitu lagi ya. Insya Allah Bu. Allah ganti itu berapa? 700 kali lipat. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi Allah tuh maha benar dengan segala firman-Nya. Mana dalilnya? Mana firman-Nya? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habatin, seperti perumpamaan sebutir biji anbatat sab'a sanabil, ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya, 1 butir jadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, tiap tangkainya 100 biji. Jadi berapa tuh? 700 kan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Karena Allah akan melipat gandakan ya balasan orang yang berinfak itu kepada orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah tuh maha luas lagi maha mengetahui ya. Infak kita itu jujur atau enggak? Infak kita itu amanah atau tidak? Infak kita tuh yakin atau tidak? Allah tahu itu. Allah tahu ya. Jadi kalau kurang yakin, kurang jujur, kurang amanah, enggak bakal dikasih 700. Mungkin dikasihnya itu 100 kali mungkin ya.
10 kali kan, tergantung tingkat kejujuran, keyakinan ya dan amanah kita. Ya. Ya, kita lanjutkan. Infak yang mabrur itu sejatinya adalah menjual diri. Ya. Menjual diri boleh tidak boleh? Ada yang tidak boleh. Ya. Tapi ada yang wajib. Menjual diri itu ada yang haram, ada yang wajib. Ya. Nah, menjual diri yang wajib itu adalah menjual diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini loncat terus ya, kenapa ya? Jangan-jangan ada setan lagi. Loncat sendiri ya. Ya. Setannya ikut ngaji ya. Jadi mainin HP saya nih setan. Ngeganggu tadi, loncat lagi. Iya. Iya. Kalau sama ibu yang dimainin kelopak matanya ditarik terus. Sampai rapet. Iya. Diganjal korek api juga nggak bisa. Nah, infak yang mabrur sejatinya adalah menjual diri dan menjual harta. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan surganya. Ya. Haji. Ya. Yang kalau tidak menunggu waiting list, ya, itu sampai 350 juta, Bu. Ada yang 450 juta, Bu. Nggak usah nunggu, Bu. Ya. Ya. Tapi walaupun sebanyak itu, kalau hajinya mabrur, maka dibalasnya dengan surga. Rugi nggak, Bu? Nggak rugi, ya. Ya, surga dibantunya, ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan haji mabrur itu balasannya kata Rasul tiada lain, tiada bukan kecuali surga. Ya. Nah, demikian pula infak yang mabrur, ya. Kita tidak hanya menjual diri kita, tapi juga menjual harta kita. Dan Allah akan membelinya dengan apa? Dengan surganya, ya. Dan ini yakin, kenapa? Karena ada dalilnya, ya. Ya, jadi kalau kepercayaan yang ada dalilnya namanya iman, ya. Ya, kalau percaya banget namanya yakin, ya. Nah, ini dalilnya, Bu, bahwa infak itu kita sedang menjual harta kita kepada Allah dengan surga. Jadi semakin besar, semakin banyak, semakin sering, surganya semakin apa? Semakin mantap surganya, Bu. Ya. Karena surga itu ada yang level 1, level 2, ada yang level 100. Ibu mau level berapa tuh surganya? Iya. Iya. Ada yang infaknya itu 100.000, ikhlas, Bu. Ada yang infaknya itu kemudian 200.000, ikhlas juga. Surganya beda nggak, Bu? Beda, Bu. Beda surganya, ya. Gitu. Nah, ini, ya. Loncat lagi nih. Gimana sih? Nah, ini, Bu. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, ishtara, ya, pasti akan membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang akan dibeli Allah? Anfusahum, diri mereka. Ya, ya. Ibu sholat capek nggak, Bu? Ngaji capek nggak? Capek, Bu. Apalagi yang jauh ya, Bu, ya. Ya. Nah, itu kita sedang menjual diri, Bu. Tapi kemudian ketika ngaji infak juga, berarti menjual harta. Dan Allah akan membeli dari orang yang beriman, pertama anfusahum, diri mereka. Yang kedua wa amwalahum, dan harta mereka. Dengan apa membelinya? Bi anna lahumul jannah. Ya, bahwa membelinya itu bagi mereka dengan surga, dengan surga. Ya, surga. Surga itu bahasa Sakerta, Bu. Artinya jalan menuju cahaya. Ya.
surga. Ya. Jalan menuju cahaya. Karena surga itu terang benderang, Bu. Ya. Walaupun banyak kebun, ya, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi terang benderang. Dengan apa? Dengan cahaya yang memancar dari dari tubuh penghuni ahli surga. Ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya penghuni surga itu memancar ke depan dan ke sebelah kanan, Bu. Ya, walaupun tempatnya gelap, tapi menjadi terang benderang dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Itu di Malaysia, Bu, ada sungai, ya. Ya, itu dalam 1 tahun itu 1 malam sungai yang gelap gulita, ya. Pada malam itu sepanjang sungai itu terang benderang. Kenapa? Ya, karena malam itu adalah musim kawin kunang-kunang. Iya, ada, Bu. Satu tahun itu cuma 1 malam. Jadi orang Malaysia sudah hafal. Ya, ini malam apa? Malam kawinnya kunang-kunang. Mungkin ada yang pacaran juga mungkin, ya. Nah, tapi itu malam kawinnya kunang-kunang. Jadi sungai yang demikian lebar dan panjang itu terang benderang. Nah, itu kan gambaran buat kita bagaimana yang namanya surga, ya, di mana penghuninya itu memancarkan cahaya yang sangat terang, walaupun tempat itu gelap gulita karena banyak pohon dan tidak ada matahari dan bulan. Ya. Jadi la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Penghuni sorga itu di sorga tidak akan lagi melihat matahari dan bulan. Berarti gelap nggak, Bu? Gelap. Apalagi banyak pohon. Tidak ada pohon aja gelap, ya. Itu saya pernah jalan-jalan di Pangandaran, Bu, malam hari, Bu. Ya, itu menyusuri pantai, Bu. Gelap banget, Bu. Gelap banget. Dan jadi si laut itu ombaknya nggak kelihatan. Tapi gemuruh ombaknya ngeri banget, Bu. Jadi kita menyusuri pantai itu sepanjang Pangandaran itu, suaranya tuh ngeri banget. Dan ternyata di dalam surat Al-Muluk neraka juga suaranya menggelegar, Bu. Ya, walaupun belum masuk neraka, ngerinya luar biasa. Ya, bisa dibayangkan orang tinggal di Pangandaran tiba-tiba tsunami, Bu. Itu kan tidak ada tsunami, cuman malam hari gelap gulita, tapi suara ombak itu menggelegar, Bu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian infak yang mabrur, ya, adalah berinfak dengan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi, sehingga orang yang menerima infak itu senang, suka, gembira, ya, gitu. Karena bisa kita menggembirakan itu dengan kata-kata, bisa kan? Ya. Bisa juga kita menggembirakan dengan perbuatan, bisa juga kita menggembirakan dengan apa? Dengan harta. Ya. Jadi yang paling afdal setelah beriman kepada Allah itu adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang yang beriman. Ya. Ibu kalau dikasih orang senang nggak, Bu? Nah, berarti yang orang itu sedang memberikan kepada kita yang dia sukai. Yang kita tidak suka itu pertama yang bekas, nggak suka ya, Bu ya? Suka nggak dikasih yang bekas, Bu? Ya. Tapi di sana cimol laku ya, Bu ya? Baju bekas laku. Di sini aja nggak ada ya jualan baju bekas ya? Ada. Ya. Ya, mungkin yang bekas juga kalau bagus ya. Nah, jadi umumnya orang senang yang baru, senang yang bekas. Yang baru. Yang kedua, ya, itu sisa, Bu. Ya. Orang juga sebenarnya rata-rata nggak senang sama yang sisa, Bu ya. Ya. Gitu. Yang ketiga, apalagi yang basi, nggak senang, Bu. Nggak senang, Bu. Ya. Saya ditelepon itu, Bu, ditelepon. Ustaz, nih ada daging banyak. Ya. Jadi dia panitia kurban, daging. Nanti ke rumah saya, ya, terus ambil di kulkas. Jadi ke sana tuh naik ojek berapa ya? 50.000 berapa? Sampai sana. Ya. Terus ambil dari kulkas, datang ke sini bau banget, Bu. Udah bau banget gitu ya. Mungkin udah lama ya, udah lama.
Ya. Apalagi kalau misalnya disimpan tambah bau ya. Ya. Ibu seneng Bu daging yang bau? Ya. Jadi yang masih baru ya. Yang segar ya gitu. Ya. Yang bagus ya itu ya. Nah, itu yang dicintai atau disukai. Itu infak yang mabrur. Nah, mana dalilnya? Lantana lulbirro hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Jadi tidak akan pernah nyampe, tidak akan pernah kamu ya mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Ya. Jadi infak yang mabrur itu infak yang dijanjikan kebaikan dari Allah yang namanya albir. Ya. Orangnya disebut albar. Ya. Ya. Kemudian infaknya disebut mabrur. Ya. Ya. Nah albiru itu apa Bu? Albiru itu kebaikan yang sempurna yang akan mempercepat masuk surga. Ya. Kita ingin masuk surga itu mudah, gitu ya. Tapi bukan hanya mudah, cepat. Ya. Sudah mudah, cepat lagi. Ya, jadi ada amal, ada ibadah yang bisa mempercepat masuk surga. Kalau ibadah itu mabrur, ya. Kalau ibadah itu mendapatkan albir. Jadi albir itu apa? Kebaikan yang sempurna yang akan mempercepat masuk surga. Jadi kamalul khair alladzi yusri'u bikum ila dukhulil jannah. Itu kata mufasir, ahli tafsir ya. Gitu. Ya. Sebab yang masuk surga itu ada yang seperti kilat katanya ya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti lari, ada yang seperti jalan gitu. Ada yang ngesot, ada Bu ya. Ya, kita pengennya yang mana Bu? Iya. Seperti kilat. Nah, itu ada Bu. Ada amalannya. Di antaranya adalah infak yang mabrur. Mana dalilnya? Lantana apa? Lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Yang kedua, albirru itu adalah kemuliaan agama atau ketaatan yang agung. Ya. Jadi kita infak itu kenapa? Karena taat. Berarti orang yang tidak infak itu maksiat. Nah, orang yang taat dengan berinfak waktu subuh akan didoakan oleh malaikat. Doanya juga baik. Tapi orang yang waktu subuh tidak berinfak, padahal dia punya untuk berinfak, maka akan didoakan celaka, didoakan rugi. Ya, oleh apa? Oleh malaikat. Ya, malaikat tuh ya jangankan mendoakan, mengaminkan doa kita itu mustajab doa kita. Apalagi malaikat mendoakan ya amal kita. Ya, jadi kalau kita subuh Bu, subuh itu kan di rumah ya. Habis sholat subuh ke masjid lah. Ya. Masukin ke kotak amal. Itu didoakan oleh malaikat. Ya. Atau habis subuh ya, kemudian kita datangi tetangga ya. Mau kasih makanan, kasih duit silakan. Itu didoakan. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Itu doa malaikat tuh. Setiap subuh tuh akan turun ya mendoakan orang yang berinfak itu. Jadi kalau orang sholat disaksikan, orang sholat subuh disaksikan oleh malaikat, tapi orang yang infak subuh didoakan oleh malaikat. Jadi luar biasa. Sudah sholat subuh, infak subuh, wah, luar biasa Bu. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, ya. Dan yang dimaksud dengan hatta tunfiku mimma tuhibun, sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, ya, adalah sehingga bersedekah saat sehat. Ya, adalah sehingga bersedekah saat sehat dan pelit. Ya, beda Bu. Sedekah saat dermawan, sedekah saat miskin, dengan sedekah saat kaya dan pelit. Ya, beda Bu. Gedean mana pahalanya Bu? Ya. Biasanya orang miskin pelit atau kaya Bu? Ya, pelit atau dermawan? Kalau kita lagi sehat, ya biasanya lagi sehat itu pelit Bu. Biasanya lagi sehat itu pelit, ya.
Buktinya kalau ke pasar, Bang, ini bayam berapa? 5.003 Bu, 5.004 aja ya. Tuh, pelit itu Bu. Harusnya 5.002 aja ya Bang. Gitu. Ya nggak ada, bukan jarang. Nggak ada Bu ya. Kenapa? Karena lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit ke dokter, ada yang nawar nggak Bu? Nggak ada Bu. Ya, lagi sakit mah. Obat berapapun pasti dibeli ya Bu ya. Iya. Itu obat semahal apapun pasti dibeli, ya. Apalagi makin tua itu di rumah pasti makin banyak obatnya, ya. Siapa yang di rumahnya banyak? Kalau di rumahnya obatnya sedikit masih muda, Bu. Kalau di rumah segala macam obat ada, berarti itu sudah tua, Bu. Dan ternyata Rasul juga memahami psikologi umatnya, ya. Jadi sedekah yang mabrur itu, ya. Infak yang mabrur itu adalah bersedekah ketika sehat tapi sedang pelit. Nah itu Bu. Ya, sedang pelit. Sebab rata-rata orang dermawan kalau lagi sakit, ya. Kalau lagi sehat biasanya pelit, ya. Sebab kalau sehat pasti ke pasar, ya. Kalau sakit kemana tuh? Ke rumah sakit, ya. Ke rumah sakit Bu. Ke dokter. Jadi hatta tatasaddaqu wa antum asyiha ternyata gitu. Ya. Ada pakai kha ya Bu ya. Asyiha, ada yang pakai sya, asyiha ya. Asyiha ya. Beda dikit ya. Asyiha dengan asyiha. Ya. Jadi hatta sehingga tatasaddaqu kalian bersedekah wa antum asyiha ketika engkau sedang sehat, asyikha lagi sedang pelit. Itulah infak yang mabrur. Ya. Ya. Jadi kalau lagi sehat dermawan itu luar biasa Bu. Ya. Ya. Kemudian berinfak dengan sesuatu yang dicintai serta ikhlas termasuk ciri orang yang baik atau al-abrar. Ya. Di sini jelaskan. Ya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, ya. Ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin dan anak yatim dan orang yang ditawan, ya. Ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.